Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfillah Bayu Sina Pratama, NIM 19107025, prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur tegangan. Di antaranya yaitu multimeter analog, multimeter digital, serta osiloskop. Alat ukur yang pertama yaitu alat ukur multimeter analog. Multimeter analog adalah alat ukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak dari crank yang kita ukur dengan probe. Multimeter analog tidak digunakan untuk mengukur secara detail suatu besaran nilai komponen, tapi hanya digunakan untuk menilai suatu komponen tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Besaran nilai komponen juga digunakan untuk mengetahui untuk memeriksa suatu rangkaian apakah sudah tersambung dengan baik atau belum dengan rangkaian blok. Untuk penunjuk displaynya seperti yang tadi menggunakan jarum atau moving coil dan besaran ukur berdasarkan arus. Alat ini terdiri dari 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah backplate yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Keakuratan pada alat ukur merupakan hal yang sangat penting dalam rangkaian menjamin hasil pengukuran dapat didapatkan adalah benar dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Caranya yaitu dengan melakukan kalibrasi. Sebelum melakukan pengukuran, multimeter harus dikalibrasi terlebih dahulu. Dengan terdapat pada multimeter ini pada skala pembacaan dan saklar putar. Pada dasarnya multimeter analog menggunakan meter di arson pole sebagai alat petunjuk. Multimeter ini terdiri dari lilitan kawat yang dililitkan dalam rangka aluminium yang dapat berputar pada sumbu. Sistem lilitan kawat dan rangkaian aluminium tersebut diletakkan di antara kutub-kutub magnet yang permanen, sedang pada sumbu yang bergerak diletakkan jarum sebagai penunjuknya. Bisa juga fungsi pengukuran bisa untuk mengukur DC voltmeter, AC voltmeter, DC ampermeter, dan ohmmeter. Dasar multimeter elektronik analog ini dapat dikelompokkan dalam 3 bagian utama. Pada multimeter analog terdapat skala pembacaan, meter, dan saklar putar yang memiliki fungsi pengukuran dan kisaran rentang pengukurannya untuk mengukur setiap tegangan yang berbeda-beda, dan untuk mengukur DC atau AC yang berbeda-beda. Pada ohmmeter berfungsi mengukur resistansi dan hambatan listrik. Voltmeter berfungsi untuk tegangan atau beda potensial listrik, sedangkan ampermeter berfungsi mengukur kuat arus listrik. Semua itu fungsi tersebut mencakup fungsi dari multimeter. Selanjutnya yang kedua, untuk multimeter digital. Multimeter digital hampir sama dengan multimeter analog,
atau multimeter digital ini disebut sebagai digital multitester. Sama menggunakan display digit yang sudah menggunakan digital untuk penampilan hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester ini merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Memperagakan hasil pengukuran berupa angka listrik yang lebih baik daripada penunjukan simpangan jarum jam pada skala sebagaimana yang digunakan pada multimeter analog. Di sini terdapat gambar dari kedua multimeter. Nah, di sini yang disebut dengan saklar selector atau range selector. Untuk pengukuran DC atau AC bisa disesuaikan dengan komponen yang akan diukur serta tegangan dari komponen tersebut. Di multimeter digital juga sama. Untuk penghubung kepada komponennya sama-sama menggunakan probe. Namun yang membedakan di sini adalah displaynya. Dari multimeter digital menggunakan display yang langsung menunjukkan hasil dari pengukuran. Namun pada multimeter analog di sini menggunakan ring atau jarum moving coil yang akan menunjukkan pada ring hasil dari pengukurannya. Di sini cara untuk mengukur tegangan DC. Alat ukur DC ini yang pertama yang dilakukan adalah atur posisi dari saklar selektornya ke VDC atau DCV. Lalu pilihlah skala yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur, pastikan sudah mengetahui skala atau tegangan dari komponen tersebut, dan pastikan lagi tegangan yang akan diukur lebih tinggi dari yang akan dipastikan di sini. Seperti contoh, jika ingin mengukur 6 volt, maka putar skala selektor ke 2 volt atau lebih tinggi. Selanjutnya hubungkan probe pada terminal tegangan yang akan diukur. Di sini probe merah untuk pada terminal yang positif, sedangkan probe hitam untuk yang negatif. Dan jangan sampai terbalik antara probe negatif dan positifnya. Lalu hasil sudah bisa kita lihat. Di sini untuk sebagai contoh mengukur dengan multimeter digital yang sudah diketahui hasil akhirnya. Selanjutnya untuk mengukur tegangan AC. Yang pertama untuk posisi saklar selektornya pada posisi PAC atau ACV, dan pastikan skala saklar putarnya lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur. Semisal ingin mengukur 220 volt, maka saklar selektornya pada posisi 300 volt atau bisa 2000 volt, dan jangan sampai lebih kecil dari tegangan yang akan diukur. Hubungan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Tegangan AC ini tidak ada polaritas negatif atau positifnya, namun diusahakan untuk berhati-hati. Kemudian hasil sudah dapat dilihat pada
multimeter. Selanjutnya untuk mengukur arus listrik atau ampere. Untuk ampere ini putar skalarnya pada posisi ampere. Lalu pilih skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Semisal jika arus yang diukur adalah 1000 mA, maka putarlah saklar selektor pada 300 mA atau lebih besar dari tegangan yang akan diukur. Putuskan jalur catu daya atau power supply yang terhubung ke beban. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif, dan probe hitam ke input tegangan positif. Beban ataupun rangkaian yang akan diatur. Untuk lebih jelasnya pada gambar yang saya tampilkan ini. Kesimpulannya, setelah melakukan pengukuran dan akan melakukan pengukuran kembali atau akan melakukan pengukuran baru, multimeter lebih baiknya dilakukan kalibrasi. Setiap melakukan pengukuran pada multimeter harus menggunakan rentan level atau range selector yang lebih tinggi dari nilai yang akan diukur. Pengukuran tegangan AC pada posisi range selector juga pada VAC, bukan VDC. Begitupun sebaliknya, pengukuran tegangan DC pada posisi range selector juga harus pada VDC, bukan pada VAC. Untuk kalibrasi dari multimeter ini dengan menekan tombol yang ada di tengah atau zero adjuster. Setelah menekan zero adjuster untuk multimeter analog, maka jarum atau moving coil akan bergerak secara ke kanan dan penuh. Dengan begitu, maka kalibrasi telah dilakukan. Hampir sama dengan multimeter digital. Dan antara probe merah dan hitam itu disatukan terlebih dahulu, lalu menekan tombol zero adjuster, maka jarum moving coil akan bergerak dan kalibrasi telah dilakukan. Selanjutnya untuk alat ukur osiloskop. Osiloskop ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik beserta frekuensi dan fasenya sekaligus, menampilkan bentuk sinyal tegangan tersebut, dan pada umumnya digunakan untuk mengamati bentuk dinamis dari suatu sinyal tegangan. Alat ukur besaran listrik dapat memetakan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi atau grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Osiloskop sinar katode atau disebut CRO adalah instrumen yang sangat bermanfaat, terandalkan yang digunakan untuk pengukuran dan analisa bentuk-bentuk gelombang dan gejala rangkaian elektronik.
Pada osiloskop juga terdapat kalibrasi. Kalibrasi itu untuk menentukan bahwa kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur. Pada dasarnya osiloskop adalah alat ukur tegangan. Sekali Anda mengukur tegangan juga dapat, maka besaran lain bisa diketahui melalui perhitungan. Osiloskop juga sebenarnya hampir sama seperti multimeter karena kegunaannya untuk mengukur suatu tegangan perangkat listrik. Di sini cara untuk kalibrasi sebelum melakukan pengukuran adalah pada osiloskop yang baru dinyalakan harus dilakukan kalibrasi dengan cara menjepitkan probe ground pada bagian ground dan probe satunya lagi pada bagian atas dari probe ground tersebut. Kemudian menekan tombol auto set. Lalu pada display nantinya akan muncul bentuk gelombang yang lurus, naik, turun, dan rapi. Di sini osiloskop sebenarnya sama seperti multimeter, gunaannya untuk sama dengan multimeter untuk sama-sama mengukur tegangan perangkat listrik. Namun di osiloskop juga terdapat kelebihan dari multimeter sebelumnya yang dapat apabila menggunakan osiloskop daripada multimeter biasa. Beberapa kelebihan dari osiloskop adalah kita dapat mengukur besaran tegangan listrik dan hubungan terhadap waktu, mengukur frekuensi sinyal dan berisolasi, mengecek jalannya suatu sinyal pada rangkaian listrik untuk membedakan antara arus AC dan arus DC, dan yang terakhir untuk mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Selanjutnya, pada display osiloskop ini terdapat dua garis yang melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak yang disebut DIV. Arah garis dari vertikal yang untuk menunjukkan sumbu tegangan, sedangkan yang horizontal untuk menunjukkan sumbu waktu. Pada display atau layar osiloskop terbagi atas 8 skala besar dalam arah vertikal dan 10 pada horizontal. Setiap kotak dibuat skala yang lebih kecil dan tombol-tombol pada osiloskop juga digunakan untuk mengubah nilai skala-skala tersebut. Sedangkan pada panel kontrol itu berisi tombol-tombol yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan pada layar saat pengukuran. Osiloskop juga terdiri dari dua kanal yang bisa digunakan untuk melihat dua sinyal yang berlainan. Sebagai contoh, kanal untuk melihat sinyal masukan dan kanal dua untuk melihat sinyal keluaran, ataupun sebaliknya. Dan di sini cara kalibrasi sebelum melakukan pengukuran atau pada osiloskop yang baru dinyalakan,
harus dilakukan kalibrasi dengan cara menyebutkan probe ground pada bagian ground dan probe satunya lagi pada bagian atas dari probe ground. Kemudian menekan tombol auto set sampai muncul bentuk gelombang yang lurus naik turun dan berbentuk rapi pada tampilan display. Di sini singkat dari cara kerja osiloskop, yaitu komponen utama osiloskop tabung sinar katoda. Prinsip kerja tabung sinar bidang gambar ini berfungsi sebagai anoda arah gerak elektron ini dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Pada umumnya, osiloskop sinar katoda mengandung medan gaya listrik untuk mempengaruhi gaya elektron anoda. Medan listrik dihasilkan ini oleh lempengan kapasitor yang dipasang secara vertikal, maka akan terbentuk garis lurus vertikal pada dinding atau pada displaynya. Kemudian pada lempeng horizontal dipasang tegangan periodik, maka elektron yang pada mulanya bergerak secara vertikal kini bergerak secara horizontal dengan laju yang tetap. Baru berfrekuensi sama dengan amplitudonya, dan fase tergantung pada amplitudo dan frekuensi setiap bagian harmonik tersebut. Sebuah benda yang bergerak sekaligus secara harmonik, getaran harmonik atau superposisi yang berfrekuensi mempunyai arah getaran yang sama. Akan menghasilkan satu getaran harmonik. Hal itu berdasarkan pada penambahan trigonometri atau lebih sederhananya dengan memakai bilangan kompleks. Basis waktu secara periodik ini menggerakkan bintik cahaya dari kiri ke kanan lalu melalui permukaan layar. Tegangan yang akan diperiksa lalu dimasukkan ke Y atau masukan vertikalnya osiloskop, menggerakkan bintik ke atas dan ke bawah sesuai dengan nilai tegangan yang dimasukkan saat melakukan pengukuran. Lalu bintik tersebut menghasilkan jejak bekas gambar pada layar yang menunjukkan variasi tegangan masuk fungsi dari waktu. Kesimpulannya, untuk osiloskop ini akurasi atau ketelitian dari osiloskop lebih baik daripada multimeter, karena pada osiloskop mampu melihat kondisi tegangan melewat gelombang. Pada kondisi tertentu, gelombang tegangan dari arus yang komponen yang kita ukur itu bisa untuk mengetahui secara lebih detail bagaimana kondisi dari komponen. Tetapi jika hanya untuk ingin melihat nilai dari tegangan atau komponen yang diukur, bisa menggunakan multimeter. Jadi gelombang pada osiloskop bisa lebih akurat dalam menentukan baik atau buruknya suatu komponen untuk membedakan arus AC dan arus DC. Pada osiloskop digital dan kemampuan dalam mengukur bisa disesuaikan, mampu secara langsung atau auto untuk mendapatkan hasil nilai yang diinginkan, atau bisa menentukan sendiri sesuai dengan perhitungan kita sendiri dengan menekan tombol pengaturnya.
Secara umum, fungsi dari osiloskop adalah untuk menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar, untuk melihat bentuk sinyal listrik yang sedang kita amati atau yang kita ukur. Pada saat melakukan pengukuran dan memakai setelan pada osiloskop untuk hasil yang secara langsung, hasilnya tersebut sudah hasil yang paling baik atau terbaik yang kita dapatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.